Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi ketentuan jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP. 5. Permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4.53 merupakan informasi terbuka sebagian. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum dan menyatakan salinan ijazah sebagai informasi terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.48 angka 1 dan 4 pada pokoknya yang terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, dan salinan ijazah yang tercantum unsur nilai adalah informasi terbuka sebagian. 6.4 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.48 angka 1 dan 4 selain daripada yang telah diuraikan pada paragraf 6.3 merupakan informasi terbuka. 6.5 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.3 dan 6.4 kepada pemohon sesuai dengan mekanisme pemberian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 Perki Slip setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Inkrah Van Gewitz. Kami bacakan untuk pendapat yang berbeda dissenting opinion. Titik 1 terhadap putusan ini, anggota Majelis Samroh Tunaja Ismail memiliki pendapat berbeda dissenting opinion terkait permohonan akuo sebagai berikut. Mekanisme akses bagi pemohon informasi publik. 7.2 menimbang bahwa dokumen berkas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang juga telah dijelaskan dalam paragraf 4.44 sampai dengan paragraf 4.47 di mana dalam dokumen yang tersebut terdapat dokumen pribadi sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang mana termohon selaku pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Oleh karena itu, dalam hal mekanisme akses bagi pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 35 angka 1 Perki SLIP, yaitu dalam hal permintaan informasi publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi pemohon informasi untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai, sehingga kesimpulannya adalah bahwa pemohon diberikan akses untuk melihat dan mengetahui dokumen berkas atas nama Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan pada tahun 2019. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Paulin selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samroh Tunaja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis 29 Januari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 13 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Paulin ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samroh Tunaja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Saya lanjutkan. Putusan nomor 067
Saya ulang ya nih, yang DKI dulu. Putusan nomor 072 garing 10 Romawi garing KIP strip PSI strip A strip M strip A garing 2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 072 garing 10 Romawi garing KIP strip PSI garing 2025 yang diajukan oleh nama Leoni Lydia dan kawan-kawan, alamat dianggap dibacakan terhadap nama Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, alamat Jalan Salemba Raya nomor 14 Jakarta Pusat dalam persidangan dikuasakan kepada Fikri Eridian Syahidi dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 54 garing HK.07 garing SU garing 31 garing 2025 tertanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh Dirja Abdul Qadir, jabatan Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selaku atasan PPID KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat-surat pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah memeriksa surat-surat termohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah melaksanakan pemeriksaan setempat, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara pendahuluan 2.1 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan nomor registrasi 072 garing 10 Romawi garing KIPC PSI garing 2025. A. Kronologi 2.2 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik pada tanggal 31 Juli 2025. Adapun informasi yang dimohonkan dianggap dibacakan. 2.4, 2.5, 2.6 dianggap dibacakan. 2.7 bahwa terhadap sengketa akuo telah dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi pada tanggal 17 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh para pihak. 1. Mediasi pada tanggal 3 Desember 2025, mediasi dan pembacaan berita acara mediasi gagal. 2. Persidangan pada tanggal 8 Desember 2025 yang diagendakan untuk pemeriksaan uji konsekuensi dan penyerahan alat bukti. 3. Pemeriksaan setempat secara tertutup di kantor termohon pada tanggal 12 Desember 2025. 4. Persidangan pada tanggal 13 Januari 2026 dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi. 2.8 bahwa terhadap sengketa akuo telah diupayakan upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi pada tanggal 3 Desember 2025. Namun mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antar para pihak sehingga proses penyelesaian sengketa informasi publik dilanjutkan melalui adjudikasi non-litigasi. 2.9 bahwa proses pemeriksaan terhadap sengketa informasi publik nomor registrasi 072 garing 10 Romawi garing KIP PSI garing 2025 telah selesai dilaksanakan dan Majelis Komisioner telah menetapkan agenda pembacaan putusan pada Selasa tanggal 10 Februari 2026. Saya ulang. Pada Jumat tanggal 13 Februari 2026. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.10 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik bertujuan untuk 1. Sebagai bagian dari hak sebagai warga negara untuk mengetahui keabsahan dokumen. Demikian demi menjamin integritas proses demokrasi. 2. Untuk mengetahui apakah KPU sudah menerima berkas secara lengkap dan benar. Dan 3. Untuk mengetahui apakah KPU sudah melakukan proses validasi ijazah dengan benar dan hasilnya benar. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.11 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo karena pemohon tidak puas dengan jawaban dan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diberikan kepada termohon. Pemohon menilai bahwa PPID dan atasan PPID hanya memberikan sebagian informasi publik yang pemohon mohonkan dalam surat permohonan sehingga tidak memenuhi kewajiban pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Petitum 2.12 bahwa pemohon memohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik akuo dianggap dibacakan. B. Alat bukti keterangan pemohon dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon, surat P1 sampai surat P9 dianggap dibacakan. Keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat termohon, surat T1 sampai T4 dianggap dibacakan.
Mediasi 2.18 menimbang bahwa para pihak pada tanggal 3 Desember 2025, mediator telah melakukan proses mediasi antar pemohon dan termohon terkait dengan sengketa akuo di kantor Komisi Informasi Pusat dan tidak menghasilkan kesepakatan mediasi atau gagal, sehingga proses sengketa informasi akuo dilanjutkan pada sidang adjudikasi non-litigasi. Pemeriksaan setempat atau tertutup dianggap dibacakan, kesimpulan para pihak, kesimpulan pemohon dianggap dibacakan, kesimpulan termohon dianggap dibacakan.